Mata kuliah pertama, itu kita akan belajar mengenai pengantar ilmu teologi. Di mana di dalamnya kita akan belajar pertama mengenai prolegomena, lalu doktrin wahyu, doktrin Alkitab, dan doktrin Allah. Ada 4 untuk 5 pertemuan. Ya, untuk 5 pertemuan. Jadi diharapkan teman-teman bisa konsentrasi, bisa serius dalam mendengarkan pemaparan materi ini. Nah, kenapa kok ditaruh pengantarnya dulu? Karena nanti untuk teman-teman bisa tahu ilmu teologi itu secara umumnya itu seperti apa. Gitu. Secara umum ilmu teologi itu seperti apa. Sehingga nanti ketika memasuki mata kuliah yang baru, teman-teman nggak kaget. Udah punya gambaran. Jadi ini seperti pengantar, seperti memberikan gambaran besar. Apa yang akan kita pelajari selama 1 tahun. Jadi materinya karena berdasarkan survei teman-teman waktu itu, dibuat materi selama 1 tahun. Ada sekitar 8 mata kuliah. Ya, 8 mata kuliah. 1 semester atau 6 bulan itu ada 10. Jadi 1 semester ada 5. Ya, ada 5 mata kuliah. Nah ini di chat Kak Gren udah bagi form, teman-teman bisa isi untuk data diri dan supaya teman-teman bisa dapat email STT Ekumene juga. Ya, jadi nanti kita akan banyak diskusi lewat email, terutama dalam hal pengumpulan tugas. Jadi teman-teman bisa isi. Dan juga sebelum kita mulai mata kuliah ini, teman-teman, aku udah kirim di grup lain itu soal pretest. Ya, pretest daripada mata kuliah pengantar ilmu teologi. Supaya kita bisa tahu sejauh ini teman-teman mengertinya tentang ilmu teologi itu seperti apa sih? Tentang mata kuliah ini tuh sejauh ini mengertinya tentangnya sampai di mana begitu. Sampai nanti begitu di pertemuan ke-6 kita evaluasi pembelajaran atau ujian akhir mata kuliah. Nah, di situ teman-teman bisa lihat progres penambahan atau justru penurunan daripada teman-teman setelah ikut mata kuliah ini, mengenai mata kuliah pengantar ilmu teologi ini. Gitu. Jadi ada 2 form yang tadi Kak Gren bilang yang teman-teman bisa isi ya soal pretest. Ini udah dibagi juga sama Kak Lisa dan soal Google Form dan soal data diri juga udah dibagi sama Kak Gren. Ya, teman-teman bisa sambil mendengarkan, bisa sambil diisi juga. Oke. Nah, untuk buku tentu karena kita kuliah ya, kuliah tapi bukan kuliah yang seperti yang kuliah formalnya ya, tentu ada beberapa buku referensi. Nah, di sini aku kasih ada 4 buku. Yang pertama itu bukunya Paul Enns, ya. Paul Enns, judulnya The Moody Handbook of Theology, volume pertama. Ini buku terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Penerbitnya dari Literatur Saat. Ini aku ada bukunya, seperti ini, teman-teman bisa lihat. Harganya ini sekitar 120.000. Ya, 120.000. Lalu yang kedua ada bukunya Pendeta Erastus Sabdono, Doktrin Allah. Ya, teman-teman pasti udah tahu lah kalau bukunya Doktrin Allah ya. Dan pasti beberapa di antara teman-teman juga udah ada. Lalu bukunya Erastus Sabdono juga, judulnya Membuktikan Alkitab adalah Firman Tuhan. Ya, ini juga buku yang kecil, ya, bukunya kecil. Nanti teman-teman bisa beli juga, harga sekitar 20.000. Lalu yang terakhir ada buku Lotna Tigor Sihombing, Teologi Sistematika, Jakarta, dan penerbitnya STT Amanat Agung, seperti ini. Ini bukunya, teman-teman ya. Ini sebenarnya buku bahan ajar di STT Amanat Agung. Bahan ajar mengenai teologi sistematika. Satu mata kuliah, sebuah diktat yang dijadikan bahan ajar, lalu dijadikan buku. Harganya sekitar 60 atau 70.000 gitu. Nah, kalau bukunya Pak Eras kan teman-teman pasti udah banyak yang punya, ya. Mungkin bisa saling tuker, saling pinjem gitu. Nah, aku himbau kalau teman-teman mau beli, itu di buku yang pertama atau yang keempat, begitu. Buku yang pertama atau yang keempat. Paul Enns atau Lotna Tigor Sihombing. Kenapa? Karena ini versi ilmiahnya. Ya, kalau Pak Eras sih versi untuk umum kan ya, untuk jemaat umum. Ya, tentu untuk kita lebih dalam lagi, kita lebih ingin tahu lagi mengenai doktrin Allah, mengenai doktrin Alkitab. Nah, di 2 buku ini dijelaskan, teman-teman. Di bukunya Paul Enns dan di bukunya
Lot Natigor Sihombing. Jadi teman-teman dari sekarang bisa nabung-nabung, bisa nyicil-nyicil untuk membeli 2 buku itu. Atau nggak mungkin patungan sama temennya. Bisa patungan, nanti bukunya bisa saling pinjam-meminjam, seperti itu. Nah, menurut teman-teman, prolegomena itu apa sih? Prolegomena itu apa sih? Kencang amat. Kencang amat. Prolegomena. Prolegomena. Menurut teman-teman, prolegomena itu apa? Ada yang tahu? Mungkin pernah dengar kata prolegomena? Ada? Boleh yang tahu mungkin boleh di chat. Oke, sepertinya mungkin ini kata yang asing ya untuk kita ya, prolegomena. Nah, istilah prolegomena ini berasal dari kata Yunani, yaitu pro dan lego. Yang berarti secara hurufiah, secara artinya itu adalah perkataan yang terlebih dahulu dinyatakan. Lego itu bahasa Yunaninya aku berbicara, ya, dan pro itu sebelum, before, ya. Jadi suatu kata-kata atau perkataan yang udah dinyatakan terlebih dahulu, itu prolegomena. Dengan perkataan lain, prolegomena itu berarti suatu pendahuluan untuk mengawali pengertian pernyataan-pernyataan teologis yang akan menjadi lapangan studi teologi. Jadi waktu kita mempelajari prolegomena ini, kita mempelajari introduksinya, introduksi daripada ilmu teologi itu sendiri. Nah, istilah teologi itu berasal dari dua kata Yunani, yaitu theos, artinya Allah, dan logos, artinya ilmu, perkataan, atau uraian. Secara etimologi, teologi berarti ilmu atau studi tentang Allah, dari asal-usul katanya. Sedangkan sistematika, nah kita kan sering dengar ya, teologi sistematika. Sistematika berarti penempatan atau penyusunan secara tepat. Oleh karena itu teologi sistematika itu berarti suatu studi atau ilmu tentang Allah yang disusun secara tetap dan bersistematis. Ya. Jadi sistematis, jelas urut-urutannya. Nah, ini teologi. Teologi, definisi teologi secara luasnya ini. Ya. Teologi sistematika. Nah, kita akan melihat beberapa definisi teologi menurut beberapa pakar. Aku hanya ambil 3, ya, karena supaya teman-teman juga nggak ribet, nggak jelimet ngelihatnya. Yang pertama dari John Calvin, salah satu bapak reformator gereja. Nah, Calvin lebih suka memakai istilah religion, religi, dalam bahasa Indonesia religi, daripada istilah teologi. Mengapa? Karena religion itu berasal dari bahasa Yunani religare, yang artinya penambatan atau pengikatan. Calvin melihat pentingnya ikatan, tambatan antara manusia dengan Allah. Nah, karena kata religare itu sendiri berarti pengikatan atau penambatan, di sini Calvin menghubungkan bahwa religare itu adalah adanya hubungan manusia dengan Allah. Terikat. Manusia terikat dengan Allah. Nah, itu sebabnya dia lebih suka pakai kata religare, religion, atau daripada teologi itu sendiri. Nah, selanjutnya Benjamin Wardfield, ini salah satu tokoh teolog juga di luar negeri, ya, berpendapat bahwa teologi itu adalah sebuah ilmu yang membicarakan tentang Allah dan hubungan antara Allah dengan alam semesta. Di sini. Ya, sebuah ilmu yang membicarakan tentang Allah, lalu hubungan antara Allah dengan alam semesta. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat Wardfield lebih menekankan tentang adanya Allah. Ya, tentang adanya Allah. Ia berpendapat kalau tidak ada Allah maka tidak ada teologi. Nah, titik poinnya di sini adalah Allah. Sedangkan Calvin titik poinnya adalah hubungan manusia dengan Allah. Ya, menurut Calvin teologi itu. Sedangkan menurut Wardfield teologi itu berbicara mengenai Allah. Allah. Ya. Nah, yang ketiga aku ambil dari teolog Indonesia, ya salah satu teolog di Indonesia, Niko Syukur, menjelaskan bahwa teologi itu sebagai pengetahuan adikodrati yang metodis, sistematis, dan koheren. Koheren itu sistem yang logis, yang jelas, ya, tentang apa yang diimani sebagai wahyu Allah atau yang berkaitan dengan wahyu itu sendiri. Nah, jadi
Niko Syukur di sini melihat teologi itu sebagai pengetahuan yang melampaui segala akal, ya, melampaui rasio di situ. Kalau Calvin berbicara teologi itu hubungan, Wolfgang berbicara teologi itu tentang Allah, sedangkan Niko Syukur berbicara teologi itu pengetahuan yang melampaui segala akal, di luar nalar manusia. Di sini. Jadi kita bisa melihat tiga definisi teologi dari tiga masing-masing teolog ya, tiga masing-masing teolog. Dan tentu masih banyak lagi kalau kita mau menjelaskan definisi teologi menurut beberapa ahli, masih banyak lagi. Tapi di sini kita hanya ambil tiga. Nah, dalam perkembangannya secara khusus, teologi itu mendapat nama dogmatika dan sistematika. Nah, di sini nih orang suka bingung. Apa sih yang dimaksud dengan teologi dogmatika? Apa bedanya teologi dogmatika dengan teologi sistematika? Nah, di sini dijelaskan kalau khususnya oleh para teolog di Eropa, dari Eropa, benua Eropa, itu lebih banyak memakai nama dogmatika, ya, dogmatika atau doktrin. Sedangkan para teolog Anglo-Saxon, ya, itu teolog-teolog dari Inggris, menggunakan istilah teologi sistematika. Gitu. Jadi yang membedakan kalau Inggris, ya, negara Inggris, teolog dari Inggris itu lebih suka memakai istilah systematic theology, ya, teologi yang tersistematis. Sedangkan di luar Inggris, di Eropa juga, mereka lebih suka istilah dogmatika. Dogmatika itu doktrin atau ajaran gereja, gitu. Ajaran, ya, ajaran. Sedangkan sistematika itu teologi yang tersusun dengan rapi. Jadi hanya beda di negara aja. Intinya sama aja, baik sistematika teologi atau dogmatika teologi itu sama. Ya, hanya kata-katanya aja yang beda. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan yang signifikan antara istilah dogmatika dan sistematika, ya, dogmatika dan sistematika. Nah, namun dalam hal ini, dalam buku ini, dalam PowerPoint ini, kita memakai istilah teologi sistematika daripada dogmatika. Kenapa? Karena lebih menjelaskan secara sistematis. Ya, kalau dogmatika kita pasti udah dengar di gereja, ikut PA dari GSKI udah, tentu dari doktrinnya GSKI secara luas udah. Gitu. Nah, di sini kita melihat secara sistematis. Gitu, dan kita akan mencoba melihat pandangan lain. Gitu, yang mungkin sebelumnya kita belum pernah lihat. Tapi kita coba melihat. Kenapa? Supaya ketika kita nanti pelayanan, pastikan anak-anak yang kita layani kan ada dari gereja yang berbagai macam latar belakang gereja tuh. Ada yang dari Reform, mungkin HKBP, GKI, karismatik dan lain sebagainya. Jadi bisa ngelihat teman-teman perbedaan doktrin-doktrin itu. Ya tentu nggak semuanya yang kita bahas. Tapi secara umum pasti teman-teman akan bisa melihatnya. Nah, kesimpulannya, teologi merupakan suatu ilmu yang dipelajari oleh manusia yang telah mengenal Allah, yang membicarakan hubungan antara Allah dengan ciptaannya secara komprehensif. Komprehensif itu secara keseluruhan, guna menemukan kehendak Allah di dalam Alkitab, di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, merumuskannya, mengajarkannya, dan memberitakannya dengan tujuan menjadi pengalaman praktis di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teologi itu ilmu yang kita pelajari oleh manusia yang telah mengenal Tuhan, mengenal Allah, ya, dan membicarakan hubungan antara Allah dengan ciptaannya secara luas, baik hubungan Allah dengan kita, hubungan Allah dengan alam semesta, gitu. Dan tujuannya apa? Mempelajari teologi, menemukan kehendak Allah di dalam Bible, Alkitab. Ya. Kok kenapa harus Alkitab? Nanti kita akan lihat. Alkitab itu salah satu sumber berteologi. Bukan berarti kalau mengenal Allah itu nggak bisa, bukan berarti Allah tuh nggak bisa menampakkan dirinya kepada kita, bukan. Allah sangat bisa. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru, Allah bisa menyatakan dirinya dalam berbagai macam penglihatan, bahkan dirinya sendiri bisa hadir, iya, gitu. Tetapi karena ini dalam ranah akademisi, dalam ranah keilmuan, tentu yang akan jadi objek daripada penelitian pasti Alkitab, Bible. Ya, Bible. Ya kalau dari sudut pandang Tuhan, manusia jadi objek. Tapi dari sudut pandang kita, kalau kita mau mengenal Allah, Alkitablah objeknya yang harus kita teliti. Di situ. Nah, baru kita merumuskannya, mengajarkannya, dan memberitakan isi firman tersebut.
Tujuannya apa? Menjadi pengalaman hidup kita. Ya, jadi bukan hanya sekedar ilmu doang. Kita ikut kelas ini bukan hanya tahu, oh teologi ini, oh doktrin Allah ini, doktrin wahyu ini, bukan. Tetapi apa yang kita pelajari itu bisa meresapi jiwa kita dan kita bisa menghidupi pengajaran itu. Kita bisa menghidupi pengajaran itu. Jadi bukan hanya sekedar mengisi otak atau mengisi pengetahuan kita belaka, ya. Tapi bagaimana cara kita menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap hari, mengajarkannya, lalu kita menghidupinya dalam kehidupan kita setiap hari. Oke, pengertian teologi sebagai ilmu. Teologi meskipun tidak memiliki fakta-fakta yang dapat diukur, ya, secara empiris, yaitu secara empiris itu berdasarkan pengalaman, terutama diperoleh dari penemuan dan pengamatan yang telah dilakukan, ya. Kan teologi itu sebenarnya ilmu abstrak kalau bisa dibilang. Kita mempelajari tentang Allah. Kita mempelajari tentang Allah. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa tahu Allah itu nyata gitu? Bagaimana caranya kita bisa membuktikan secara physically ya, secara fisik Allah itu ada gitu? Gak ada yang bisa kan? Gak ada yang bisa. Dan pengalaman orang dengan Tuhan itu berbeda-beda. Masing-masing setiap orang punya subjektivitas dirinya dengan Tuhan. Itu beda. Nah, makanya sebenarnya teologi tidak dapat diukur. Nggak dapat. Ya. Namun demikian, teologi tetap dapat disebut sebagai ilmu. Kenapa? Karena sesuai dengan salah satu definisi daripada ilmu. Ya. Teologi kan adalah usaha untuk memberikan penjelasan tentang Allah yang diperoleh dari Alkitab sebagai penyataan yang tidak berubah dengan cara yang sistematis. Ya. Di sini kita lihat ada hubungannya juga dengan ilmu, keilmuan. Itu bagaimana caranya kita memberikan penjelasan tentang Allah. Dan ada objeknya apa? Bible, Alkitab. Ya, sebagai penyataan yang tidak berubah. Lalu kita urutkan secara sistematis, secara jelas. Dengan demikian, teologi Kristen, ingat teologi Kristen, memenuhi unsur keilmuan. Apa aja? Yang pertama, tidak bersifat abstrak. Ya, tidak bersifat abstrak. Ya, walaupun secara pengalaman manusia itu abstrak, punya subjektivitas masing-masing. Namun dapat dimengerti oleh pikiran manusia dengan cara yang teratur dan rasional. Ya, meskipun abstrak, ya, tetapi dapat dimengerti karena ada objeknya yang diteliti, apa? Bible, Alkitab. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat Bible, ya, teologi menjadi tidak abstrak lagi. Ya, walaupun memang kita tidak bisa mengkotak-kotakan ya. Tuhan nggak bisa Tuhan tuh nggak bisa ditemui secara physically gitu. Oleh karena itu berarti kita hanya pakai Alkitab. Ya, pengalaman-pengalaman subjektivitas manusia kan dengan Tuhan itu beda-beda. Bisa jadi Tuhan menyatakan dirinya secara physically, secara penyataan fisik gitu ya kepada kita tidak menutup kemungkinan kan. Nah, tapi dalam ranah keilmuan ya tentu subjektivitas manusia tidak boleh mendominasi objektivitas manusia tersebut. Ya, dalam arti apa? Bahasa gampangnya gini, kalau kita misalnya dapat pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan ya, mimpi, penglihatan, bahkan mungkin Allah menyatakan dirinya, ya. Tentu dalam ranah keilmuan itu tidak bisa menjadi tolak ukur, nggak bisa. Yang jadi tolak ukur tentu objek yang kita pelajari, Bible itu sendiri. Karena diteliti. Kalau subjektivitas kita, pengalaman kita secara rohani dengan Tuhan, setiap orang kan beda-beda. Gimana cara mengukurnya? Nggak akan ketemu titik temunya. Lihat aja, doktrin setiap gereja banyak beda juga kan? Banyak beda juga kan? Nah, gimana? Kita mau bilang yang satu benar, yang satu salah. Tapi pada faktanya, kalau nanti kita mati, dari gereja lain pun juga bisa masuk surga. Bahkan mungkin dari gereja lain pun bisa memerintah dalam kerajaan surga. Ayo. Berarti dalam hal ini, pengalaman manusia dengan Tuhan secara subjektivitas itu tidak bisa menjadi standar. Ya, menjadi standar kita dalam ranah keilmuan. Tentunya. Ingat dalam ranah keilmuan ya di sini. Kedua, menuntut adanya penjelasan secara metodologis. Nanti kita akan lihat
Ada metode dalam berteologi. Ketiga, menyajikan kebenaran atau fakta. Ada faktanya, itu ilmu teologi. Keempat, mempunyai nilai yang universal. Ya, apa? Bible itu di semua perguruan tinggi teologi, di semua pembelajaran ilmu teologi, selalu yang menjadi objeknya itu Bible, universal. Ya, Alkitab atau kitab suci. Kelima, memiliki objek yang diteliti, yaitu tadi Alkitab. Alkitab kita. Nah, pentingnya mempelajari ilmu teologi, terutama dalam hal ini teologi sistematika, adalah pertama, manusia itu sebagai makhluk ciptaan yang berasio. Manusia mempunyai kecenderungan untuk berpikir dan mempelajari sesuatu secara sistematis. Ingat Bro, teman-teman? sorry dipotong. Ini nanti ada sesi tanya jawabnya apa sembari menjelaskan lalu boleh diinterupsi nih? Nanti ada tanya jawabnya. Ada ya? Ada. Oke, yuk. Tanya jawabnya. Siap. By the way juga PowerPoint-nya nanti akan dikasih ya dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman bisa dibaca ulang. Nanti juga ada latihan ya, teman-teman bisa diisi. Tentu nggak susah-susah latihannya, gitu. Teman-teman bisa isi juga nanti. Oke, kita lanjut lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan yang berasio ya. Alkitab katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal budi. Jadi kalau kita dituntut mengasihi Tuhan dengan akal budi, mempelajari teologi itu penting. Ya. Tuhan kita itu Tuhan yang pintar, maha bijaksana. Jadi harusnya ciptaannya juga pintar dan maha bijaksana. Bukan bego. Kan diciptakan segambar serupa, artinya mirip kan, mirip Allah kan. Mirip Allah. Nah, kalau mirip Allah berarti salah satu sifat Allah apa? Maha bijaksana, maha pintar. Ya tentu kita bukan maha ya, tapi setidaknya kita bijaksana dan kita pintar. Gimana caranya? Ya mempelajari teologi, mempelajari firman. Ya bahasa khotbah itu mempelajari firman Tuhan. Bahasa akademisnya ya mempelajari ilmu teologi. Gitu. Kedua, sifat Alkitab. Sifat Alkitab sendiri yang menuntut untuk disusun secara sistematis. Kebenaran terbesar secara acak di seluruh bagian Alkitab, sehingga tidak perlu disusun secara sistematis. Ya, sehingga perlu disusun secara sistematis. Bible kita, Alkitab kita itu banyak menyimpan berjuta misteri. Ya. Nah, tetapi ini acak. Ini acak, tidak berurutan. Nah, makanya perlu disistematiskan, dirapikan gitu. Ketiga, bahaya pengajaran sesat. Ya. Oleh karena itu kita mempelajari teologi, tujuannya apa? Untuk menghindari dari bahaya pengajaran sesat. 4. Alkitab adalah sumber doktrin Kristen. Ini yang penting. Kelima, Alkitab adalah pedoman hidup orang Kristen. Simpelnya gini, kalau kita mau hidup takut akan Tuhan, kalau kita mau mengerti kehendak Tuhan, dimulailah dari mempelajari kitab suci, Alkitab, atau mempelajari teologi. Karena mengetahui kehendak Tuhan itu tidak gampang. Bukan tiba-tiba Tuhan datang menyatakan dirinya, lalu memberitahu kita gitu tentang kehendaknya. Tapi zaman perjanjian lama seperti itu. Nah, zaman perjanjian lama itu belum ada Bible, belum ada Alkitab. Sampai akhirnya zaman Musa, Tuhan memberikan hukum atau Taurat. Dan akhirnya apa? Tuhan berkata, kamu ikuti Taurat. Dengan kamu mengikuti Taurat, kamu mengikuti kehendakku. Gitu. Itulah tanda kamu menjadi umatku. Dalam kitab Keluaran dibilang seperti itu. Ketika Israel mengikat perjanjian dengan Tuhan di Gunung Sinai. Gitu. Jadi mereka pun juga memakai Taurat. Gitu. Nah, dalam perjanjian baru gimana? Bukankah harus kehendak Allah, sepikiran seperasaan dengan Tuhan? Iya benar, sepikiran seperasaan dengan Tuhan. Nah, gimana kamu bisa tahu sepikiran seperasaan dengan Tuhan? Kalau zaman PB, memang mereka ada kitab perjanjian lama. Mereka mengetahui kehendak Tuhan dari perjanjian lama. Makanya Yesus ketika mengajar, maaf ya, ini tiba-tiba ada pengumuman azan. Aku harap nggak ganggu. Sorry banget. Ada berita duka cita. Oke, lanjut lagi ya. Tadi sampai mana? Ada yang ingat ya? Tadi sampai mana? Berita duka cita, Kak. Biasa nih, pengingat alarm kita aja bahwa suatu hari nanti akan pulang juga kan udah. Tapi ada yang masih ingat nggak? Tadi yang jelasin poin nomor 5, Kak. Oh, poin nomor 5 ya, pedoman hidup ya. Oke.
Ini luar biasa. Ini khotbah yang paling ini khotbah yang paling mematikan. Membuat kita ingat akan hari kematian kan. Orang sih kalau udah mati nggak perlu digembar-gemborin ya. Oke, lanjut ya. Jadi Alkitab itu sebagai pedoman hidup orang Kristen. Zaman PB ya. PB itu orang mengetahui kehendak Tuhan dari PL. Dari PL. Lalu setelah zaman para rasul habis, zaman kita hari ini, gimana kita tahu kehendak Tuhan? Ada PL, ada PB. Alkitab udah disatukan. Udah dikanonkan. Minggu depan kita akan belajar kanon. Disatukan, dikanonkan. Ya. Jadi kalau mau tahu kehendak Tuhan dari Alkitab. Nah, tapi apakah Tuhan tidak bisa berbicara secara audible? Bisa. Tapi tidak sembarangan. Dan tentu Tuhan pasti akan berbicara kepada orang yang menghargai firman-Nya. Di situ. Nah, pembagian ilmu teologi, teman-teman. Jadi teologi itu kan sebuah ilmu. Dan teologi itu, teologi Kristen itu sebenarnya nanti kita akan melihat, itu berbicara teologi sistematika. Ya, bicara teologi sistematika. Nah, ilmu teologi itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu adalah ilmu biblika. Yang kedua adalah ilmu teologi sistematika. Ketiga adalah ilmu teologi historika. Historika itu sejarah. Dan yang keempat itu praktika. Praktika itu yang lebih praktek-praktek ya, seperti khotbah atau homiletika, konseling pastoral, pelayanan pastoral, misiologi gitu. Historis itu sejarah. Sistematika ada dogmatika sama etika. Nah, bedanya apa, Kak? Tadi bukannya sama sistematika dogmatika. Nah, dalam ranah keilmuan di sini, dogmatika itu dibedakan. Dogmatika itu lebih bicara teologi atau teori daripada ajaran-ajaran gereja. Sedangkan etika itu bicara lebih ke attitude. Makanya teologi itu berbicara mengenai pengetahuan tentang Tuhan secara teori dan perilaku manusia tentang pengenalannya akan Tuhan. Jadi apa yang dipelajari harus dihidupi. Itulah teologi. Intinya secara keseluruhan. Nah, ini ada teologi biblika. Ya, ini bicara pengantar PL, pengantar PB. Kita dapat mata kuliah ini, teman-teman. Ibrani, Yunani, hermeneutik, atau eksegesis itu ilmu tafsir. Teologi baru yang terakhir teologi biblika. Teologi biblika itu teologinya Paulus, teologinya Petrus, teologinya Musa, ya seperti itu. Ya, secara umum, secara khusus untuk menyoroti setiap penulis-penulis PB dan PL juga pastinya. Nah, sistematika lebih jadi satu kesatuannya. Gitu. Nah, dalam arti sempit, teologi itu disebut sebagai teologi sistematika. Nah, ini ada 1 sampai 8. Ini aku bagi menjadi pembagian besarnya, ya. Pertama ada ilmu doktrin Alkitab, bibliologi, lalu teologi proper, doktrin Allah. Nah, dalam mata kuliah ini kita belajar 1 dan 2, ya. Tritunggal itu masuk ke teologi proper, tapi nanti ada sesi khususnya. Karena dari survei kan kalian banyak yang minta Tritunggal, ya. Lalu antropologi, ini doktrin manusia, kristologi doktrin Kristus, soteriologi doktrin keselamatan. Nah, ini juga nanti kita dapat soteriologi. Lalu pneumatologi doktrin Roh Kudus, eklesiologi doktrin gereja, dan eskatologi doktrin akhir zaman. Ya, ini secara sempitnya seperti itu. Nah, sumber-sumber utama berteologi, pertama ada Alkitab, ya. Yang kedua ada tradisi gereja. Tradisi gereja ini seperti pengajaran para rasul secara turun-temurun, pengajaran bapak-bapak gereja. Kalau gereja ortodoks timur ya, gereja ortodoks timur, itu mereka pegang salah satu kitab namanya Didake, ya. Tradisi rasul-rasul, diyakini seperti itu, Didake. Didake itu artinya pengajaran. Ya, tradisi gereja. Lalu yang terakhir buku-buku lain, ya, buku-buku lain seperti buku-buku filsafat, ya, buku-buku sejarah, ya. Ini sumber-sumber berteologi, gitu. Nah, metode berteologi pertama menempatkan dan memandang Alkitab sebagai sumber berteologi. Alkitab dulu, Alkitab itu sumber utamanya, ya. Dalam hal ini maka usaha menafsir, ya, menafsir itu eksegesis atau hermeneutik,
itu harus sungguh-sungguh dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, nanti kita akan dapat juga ilmu hermeneutik. Itu nanti akan diajar sama Pak Handri yang tadi. Ya, beliau ketua prodi S1 teologi ya. Beliau spesifikasi di bidang perjanjian baru juga. Lalu yang kedua, mempergunakan hasil rumusan teologis yang pernah diupayakan dalam sejarah doktrin atau sejarah gereja. Dalam hal ini pengakuan iman atau credo. Credo itu pengakuan iman. Ya, teman-teman jangan anti dengan pengakuan iman. Jangan anti dengan pengakuan iman. Meskipun mungkin di gereja teman-teman masing-masing, itu ada doktrin yang berbeda dari pengakuan-pengakuan iman yang ada. Tapi teman-teman perlu tahu, bapak-bapak gereja, para reformator, itu tidak sembarangan merumuskan sebuah pengakuan iman. Nggak sembarangan. Jadi kalau dibilang pengakuan iman rasuli, nggak penting. Pengakuan iman Nikea nggak penting. Pengakuan iman yang di Eropa nggak penting. Gitu. Atau enggak doktrinnya Calvin nggak penting, doktrinnya Luther nggak penting, doktrinnya Agustinus nggak penting. Itu salah besar. Kenapa? Karena sebelum kita mencari tahu kehendak Tuhan, mereka udah belajar mencari tahu kehendak Tuhan dulu. Dan kita harus menghargai usaha mereka. Terlepas kita berbeda pandangan dengan mereka. Gitu. Kita harus belajar melihat teologi itu secara luas, secara keseluruhan. Dan inilah kekayaan akan firman Allah. Ya. Dan pegang prinsipnya satu ini teman-teman. Tuhan tidak mungkin dan Tuhan itu tidak hanya mewahyukan atau memberikan firman-Nya, memberikan pengajarannya yang tanda kutip benar, itu kepada hanya satu orang. Gak mungkin. Kita harus bisa terima itu. Gak mungkin. Kalau Tuhan hanya memberikan kebenaran atau firman itu hanya pada satu orang dan menyatakan itu kebenaran mutlak, Tuhan itu pengen banyak jiwa binasa. Itu jahat. Yang kedua, Tuhan membiarkan orang lain dikultuskan. Kita bisa lihat dalam Alkitab, terutama Perjanjian Baru. Tuhan mewahyukan dirinya, pengetahuannya akan dia, itu ke berbagai macam rasul. Petrus, Paulus, Yohanes. Dan dari tulisan-tulisan mereka ini saling melengkapi. Yohanes dipercayakan wahyu. Paulus dipercayakan apa? Pengajaran doktrin. Pengajaran tentang keselamatan. Terutama dalam kitab Roma. Ini saling melengkapi. Kita nggak bisa bilang Paulus ini teologinya paling benar daripada Yohanes. Yohanes sesat. Nggak bisa. Karena saling melengkapi. Nah sama, kita hari ini juga begitu. Kita nggak bisa memandang teologi ini yang paling benar, yang lain sesat. Nggak bisa. Kita harus terbuka. Kita harus terbuka. Kalau kita justru memandang seperti itu, menurut saya pribadi, mungkin Tuhan justru tidak suka sama kita. Tapi gimana dengan Yesus? Nah ingat, Yesus beda. Bukan karena dia Tuhan ya. Tapi Yesus itu, nah ini panjang. Ya, Yesus itu mau membenahi tradisi Yahudi. Yahudi itu kan banyak pengajarannya dalam menafsirkan Taurat. Itu kan tidak tepat. Ya, seperti contoh hari Sabat. Orang Yahudi memaknai Sabat itu berarti nggak boleh keluar rumah, nggak boleh nyalain api gitu. Padahal yang Yesus maksud Sabat itu hubungan manusia dengan Allah, bukan yang seperti itu. Jadi beda. Jadi jangan samakan, wah Yesus kan bisa gitu, terus kita begini. Atau nggak ada pendeta yang gini, ya beda. Jangan. Kita harus bisa dengan berbesar hati menerima keanekaragaman teologi. Harus bisa. Ya tapi dalam konteks kita, dalam kita mengajar, kita punya doktrin masing-masing. Punya doktrin masing-masing. Itu nggak masalah. Namun kita juga harus menghargai yang lain. Karena percaya atau enggak, Tuhan pun pasti menyatakan dirinya kepada gereja-gereja yang lain. Doktrin-doktrin gereja-gereja yang lain. Pasti. Kalau enggak Tuhan jahat. Tuhan pengen banyak jiwa binasa. Itu. Yang ketiga, kondisi orang yang berteologi itu juga sangat penting. Yaitu bahwa dia harus mempercayai Alkitab sebagai firman Allah. Minggu depan kita belajar, dibilang firman Allah itu apa? Ada yang bilang Alkitab itu berisi firman Allah. Berisi ya, berisi. Berarti nggak semuanya firman Allah. Ada yang bilang Alkitab itu firman Allah. Ada yang bilang Alkitab itu buku sejarah. Karena bicara tulisan-tulisan. Sejarah, rentetan peristiwa. Nah, minggu depan kita akan belajar soal itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini ada tugas singkat. Teman-teman nanti bisa kerjakan di rumah, diskusi sama temannya. Ada pertanyaan?
Ini pas ada sisa 2 menit. Yang mau nanya boleh di 2 menit mana cukup, Bro. Oke, tambah dikit deh ya, tambah 5 menit deh. Nggak, habis ini kita break 2 menit lagi. Oke, Mau sesi kedua aja tanya jawab atau gimana? masih banyak sih, tapi boleh lah, boleh lah. Atau ngomongin satu pertanyaan, ada nggak sebelum Oke, break? ada nggak? Kalau nggak saya mau tanya nih. Oh, kalau ada yang nanya, Obet yang nanya. Oh, Ren, satu pertanyaan, Ren. Ayo, Ren. Ada teman-teman? Tes. Oke, silakan, Bro. Yang bagian terakhir belum kondisi orang berteologi. Coba tolong jelasin yang itu. Oh, oke, bentar. Yang pertampilan lagi ya. Oke. Ini ya, kondisi orang berteologi juga sangat penting, yaitu bahwa yang bersangkutan harus percaya kepada Alkitab, menerimanya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang dapat dipercayai. Jadi gini, dalam konteks atau ranah teologi Kristen, kan sumber utamanya itu Bible, Alkitab. Jadi bisa dibayangin nggak sih, kalau misalnya orang yang mau berteologi, orang yang mau khotbah di gereja, dia nggak percaya Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Atau dia nggak percaya Alkitab itu pengajaran yang diwahyukan dari Allah. Ya menurut dia mungkin, menurut dia, ya Alkitab itu hanya karya sastra, karya tulis biasa. Seperti komik, seperti novel. Nah kira-kira kalau orang punya pemahaman kayak gitu, lalu berkhotbah atau mengajar, apa isi ajarannya kira-kira? Pasti nggak jauh-jauh hanya sekedar moral-moral atau etika belaka. Gitu. Ya. Kalau bicara menyinggung ke situ, atau mungkin bisa juga dengan hanya filsafat-filsafat belaka aja gitu ya. Ya tentu ya di balik ini juga kehidupan yang bersih, yang takut Tuhan itu juga pasti ya. Itu juga pasti. Tapi memang aku nggak masukkan di sini. Aku anggap teman-teman udah paham soal itu. Ya karena di gereja juga udah sering kan ditekankan soal kehidupan yang kudus, bersih di hadapan Tuhan gitu. Gimana kira-kira, Bro? Oke, cukup dimengerti, Pak Bro. Oke, pas jam 8 berarti break dulu ya. Oke, kita break dulu ya, Pak dosen. Tadi keselamatan, tritunggalan Allah, ya yang 8 pokok tadi dari teologi itu, ya ya tentu kita harus bisa melihat ini secara keanekaragaman. Bahkan ya teologi kemakmuran pun kita juga harus bisa melihatnya itu sebagai keanekaragaman. Tentu kalau kita meyakini teologi itu salah, ya kita jangan mengajarkan. Kita kasih tahu ke jemaat kita, gitu. Tapi tentu kita harus punya kode etik. Ya kalau dari gereja palsu ya gue juga kurang setuju sih. Kalau aku pribadi ya dengan cara yang seperti itu. Sebut merek, sebut pendeta gitu. Kan zaman kita hari ini beda dengan zaman dulu para rasul. Para rasul kan sorry bukan para rasul, zaman bapak-bapak gereja kan beda. Ingat zaman itu gereja itu eh, ini loh diakui negara. Jadi sistem pemerintahan dari gereja. Jelas kalau dogmanya salah, ya udah peraturan-peraturan negara juga pasti salah gitu karena mengikut dari dogma. Nah kita kan tinggal di negara yang pluralis ya, yang jamak, agamanya jamak. Nah jadi pakai hikmat juga dan pakai kode etik juga. Kalau orang luar yang non Kristen ngelihat kita saling sikut, saling berantem, saling menyerang, apa kata mereka kira-kira? Apakah jadi berkat? Enggak kan? Lebih baik kita sibuk penginjilan. Di kota-kota yang mayoritasnya dulu Kristen, hari ini kita lihat udah berkurang Kristennya. Iya kan? Penghijauan udah di mana-mana. Sementara gereja-gereja besar, gereja-gereja di Jakarta hanya sibuk cari duit kan? Kalau kita bisa ngomong, kita bisa lihat gitu ya, memperbesar gedung, menambah jumlah jemaat, itu pun jemaat yang pindahan dari gereja lain. Gitu. Jadi angka kekristenan kita untuk negara kita makin lama makin tipis. Gitu. Itu yang harus diperhatikan. Ya, jadi memang perlunya mempelajari konteks juga, konteks di mana kita tinggal, latar belakang teologi itu apa gitu ya.
Lalu kode etik kita bagaimana menyikapinya? Gitu. Itu dari aku ya. Oke, ada lagi ya nggak yang mau nanya? Satu pertanyaan lagi deh baru lanjut materi. Kalau pertanyaan lanjutan boleh nggak, Kak? Boleh. Tapi teman-teman yang lain mau nanya dulu nggak? Kayaknya nggak enak. Ya, yang lain dulu deh. Ini ada yang nanya nih. Davin, aku mau nanya teologi. Oh, itu nanti di pertemuan ketiga teologi proper. Ya. Teologi proper itu intinya doktrin Allah. Doktrin Allah itu aja. Ini pasti buat bahan pretest nih. Pertanyaan pretest tadi nih. Oke, yang lain ada pertanyaan? Satu pertanyaan lagi. Vin, gue mau nanya, Vin. Apa tuh, Mon? Tadi kan lu katakan teologi adalah ilmu yang kita pelajari, terus dirumuskan dan diimplikasikan dalam kehidupan praktis sehari-hari. Sedangkan satu sisi lu katakan bahwa dalam berteologi ya, subjektivitas tidak boleh dalam ranah keilmuan teologi ya. Pertanyaannya, bukankah implikasi kehidupan praktis setiap hari itu adalah subjektivitas? Iya, implikasinya iya Kenapa benar. nggak bisa beriringan antara yang keilmuan sama subjektivitas gitu? Kenapa dalam ilmu teologi subjektivitas itu tetap boleh? Gitu. Sama sekali nggak boleh. Dalam ranah keilmuan ya, dalam ranah keilmuan itu berarti kan akademisi ya kayak gini. Kalau subjektivitas kita diizinkan, pengalaman tiap orang dengan Tuhan beda. Misal ya, ada yang ketemu Tuhan, ya dia dibawa Tuhan ke sorga, terus di situ di dalam penglihatan dia sorga itu kayak taman. Lalu yang lain berkata, aku dibawa Tuhan ke sorga, tapi di sorga itu nyanyi-nyanyi. Kira-kira yang benar yang mana? Sorga taman atau nyanyi-nyanyi? Beda loh. Kalau itu ditaruh dalam ranah keilmuan, rusak nanti. Nanti diajarin apa? Iya, sorga tuh bisa nyanyi, bisa ada taman. Oh, mungkin di taman terus nyanyi gitu. Ada yang bilang lagi, iya ada banyak anak kecilnya di sorga gitu. Itu kan subjektivitas. Makanya untuk keilmuan, ya ingat ranah keilmuan ya, ini aku bilang dalam ranah keilmuan, tentu subjektivitas sebisa mungkin jangan. Jangan, sebisa mungkin jangan. Ya, supaya kita tidak terjebak dalam pengalaman rohani orang lain. Karena setiap orang kan beda pengalamannya dengan Tuhan. Justru dengan kita objektivitas, disitulah kita bisa menemukan subjektivitas kita masing-masing. Iya dong. Kalau kita taruh subjektivitas kita, justru orang mempelajarinya subjektivitas orang lain. Orang tidak diarahkan, bahasa khotbahnya gini, orang tidak diarahkan untuk menemukan Tuhan secara sendiri. Kan goal kita pasti setiap orang ketemu Tuhan secara pribadi kan. Ya udah objektivitasnya kita udah dapat. Kita lakukan, kita hidupi. Ya, apa yang kita tahu. Nah, tinggal subjektivitasnya itu urusan Tuhan dengan masing-masing individu. Gitu. Nanti tiap orang baru punya pengalaman dengan Tuhannya beda-beda. Nah, ini nggak bisa digeneralisasikan. Dan memang ini bukan dalam ranah keilmuan. Ya, tapi disitulah ilmu teologi itu menjadi hidup. Gitu. Oke, nggak ada lagi ya. Kita lanjut lagi ya. Bro, gue tambahin dikit deh pertanyaan tadi deh. Oke, boleh. Masih terkait subjektivitas ya. Ya. Sebenarnya ini batasnya itu nggak jelas ya. Antara subjektivitas dan objektivitas itu apa? Kalau kita dikatakan mengasihi Tuhan dengan akal budi kan pasti menggunakan rasio semaksimal mungkin dong. Setuju ya? Nah, terkait rasio manusia yang bukan secara empiris tadi yang dimaksud, subjektivitas tidak boleh mendahului objektivitas tadi dikatakan. Nah, lalu bagaimana dengan pernyataan kalau teologi tidak bisa diukur? Lalu apa indikator dari objektivitas yang dimaksud? Oke. Gini, tadi kan dibilang dalam ranah keilmuan ya. Dalam Ya, ranah maka tadi keilmuan. di situ gue tambahkan, bukan secara empiris. Oh, Tapi ya.
menggunakan akal atau rasio. Karena untuk menyusun sebuah dogmatika kan membutuhkan akal. Iya, benar. Nah, apa indikator objektivitas ini? Gitu. Oh, intinya penambahan. Oke, siap. Itu. Thank you, Kak Obed, buat penambahannya. Enggak, ini pertanyaan. Tadi Bukan sampai penambahan atau Enggak. pertanyaan? Pertanyaan. Oh, Apa indikator indikatornya? dari objektivitas yang dimaksud? Bible. Kan katanya, yes. Uh-uh. Katanya tadi teologi katanya subjektivitas tidak boleh mendahului objektivitas. Kalau begitu, gimana dengan pernyataan kalau teologi itu nggak bisa diukur tadi? Apa indikator dari objektivitas yang dimaksud? Iya, kalau dari etimologi kata teologi itu kan pembelajaran tentang Allah. Allah itu kan entitas, ya, pribadi atau makhluk ya. Kalau boleh pinjam kata makhluk ya. Makhluk yang melampaui manusia. Oknum kali lebih. Oknum, oke. Oknum, makhluk, entitas, ya, pribadi, ya. Itu yang melampaui manusia. Kita nggak mungkin bisa mengenal dia secara utuh. Nggak mungkin bisa, kita terbatas. Jadi manusia terbatas. Saking terbatasnya manusia, Allah mewahyukan dirinya itu kepada 66 penulis kitab. Kejadian sampai Wahyu. Ya kan, ke 66 penulis kitab. Jadi emang manusia nggak bisa mengenal Allah secara utuh, tetapi Allah bisa menyatakan dirinya. Gitu. Nah, di dalam ranah keilmuannya, ya, dalam ranah keilmuan, kalau tarik keilmuan, teologi itu bisa terukur. Diukur dari apa? Pengeksegesisan atau hermeneutika dalam Alkitab. Kan Alkitab objeknya diteliti, menafsirkannya di situ. Ya, tapi kalau bicara teologi secara umum, bukan dalam ranah keilmuan, tentu nggak bisa diukur. Gimana kita mengukur Allah? Nggak ada kan? Nggak bisa kan? Makanya tadi aku bilang, kalau dalam keilmuan ya objeknya Bible. Bible yang diteliti. Bisa kasih contoh nggak yang keilmuan dan yang bukan keilmuan itu apa? Kalau yang bukan keilmuan tuh secara keseluruhan tuh termasuk subjektivitas manusia. Kayak misalnya pengalaman-pengalaman rohani, kayak mujizat, itu kan bagian teologi juga. Namanya aja membicarakan tentang Tuhan. Aku disembuhkan, dapat mujizat. Gitu. Aku dikirim duit sama malaikat. Tapi ada, kasus kayak gitu ada. Dia lagi, anak seminari battle ya dulu ya, diceritain sama dosen. Dia lagi butuh duit, ya, tiba-tiba ada orang datang kasih duit. Tapi habis itu dia balik badan cari orang itu nggak ada. Kayak malaikat. Nah, itu kan bicara teologi juga. Pembelajaran tentang Allah. Gitu. Oke deh bro. Thank you bro. Ini sesi 2. Iya, Nanti takut diomelin. Ya, sorry guys. Gak apa-apa. Oke, lanjut lagi ya, teman-teman. Sesi 2. Nanti tugas teman-teman bisa baca sendiri. Nah, kita masuk ke doktrin wahyu. Ya, doktrin wahyu. Nah, wahyu itu apa sih teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Wahyu. Inspirasi. Inspirasi apa? Inspirasi itu ide yang dapat dikembangkan. Ide yang dapat dikembangkan. Oke, yang lain ada lagi? Ada. Oke, lanjut. Kata wahyu, oh ini ada nih. Apa nih? Hal yang di luar nalar manusia, adikodrati. Oke, baik. Nah, kata wahyu berasal dari bahasa Yunani apokalipsis, ya. Artinya penyingkapan atau pembukaan. Disingkapkan atau dibukakan. Jadi wahyu menunjukkan bahwa Allah menyingkapkan dirinya sendiri kepada umat manusia. Ya. Allah yang menyingkapkan dirinya sendiri kepada umat manusia. Seorang teolog bernama Karl Barth itu berkata, God disclosed himself. Allah yang menyatakan dirinya sendiri. Allah dikenal karena ia sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia. Alkitab menjelaskan bahwa inti penyataan itu adalah penyataan tentang Allah, penyataan tentang manusia, dan penyataan tentang hubungan Allah dan manusia. Ini yang terdapat dalam Alkitab. Nah, Paul Enns dalam bukunya yang ini, yang teman-teman bisa lihat nih, yang The Moody of Handbook of the Theology, ya,
Paul Enns menjelaskan bahwa wahyu itu dapat terjadi dalam satu tindakan dan secara spontan, ya. Jadi bisa tiba-tiba muncul wahyu gitu. Atau dapat juga berlangsung dalam waktu yang cukup panjang dan komunikasi tentang dirinya dan keberadaannya dapat dipahami oleh pikiran manusia dalam berbagai tingkat kepenuhan. Nah, ini penting. Kalau Allah mewahyukan dirinya, menyatakan, menyingkapkan dirinya, tentu dapat dipahami oleh pikiran manusia. Ya, tentu dapat dipahami oleh pemikiran manusia. Allah kita tuh bukan Allah yang saking dia mau sok pinter gitu ya. Lalu ketika dia menyingkapkan dirinya, kita nggak kenal. Nggak mungkin. Ya. Panca indera kita dapat menangkap, ini Allah. Seperti itu. Nah, penekanan yang terpenting di sini adalah Allah menyingkapkan kebenaran tentang dirinya, yang jika tidak dilakukannya, maka manusia tidak dapat mengetahuinya. Intinya gini, manusia bisa mengenal Allah itu karena Allah itu sendiri, karena Allah menyingkapkan dirinya. Kan ada pertanyaan begini, mana yang benar? Allah mencari manusia atau manusia mencari Tuhan Allah? Allah mencari manusia atau manusia mencari Tuhan Allah? Dua-duanya, tapi dimulai dari Allah. Nah, iya dua-duanya, tapi dimulai dari Allah. Dua-duanya benar. Pernyataan itu nggak salah. Tapi dimulai dari Allah. Allah dulu. Kejadian 3, ketika manusia jatuh dalam dosa. Ya. Itu beda satu ayat loh. Di ayat 7 atau ayat 8 kan si Adam sama Hawa udah makan buah kan. Lalu sembunyi. Ayat selanjutnya bilang apa? Tuhan Allah berjalan dalam taman itu dan berkata, Adam, di manakah engkau? Tuhan itu maha tahu. Dia tahu Adam makan buah itu. Tapi kenapa Tuhan tanya? Nah, sebenarnya di sini penulis kitab Kejadian sudah memberitahu ketika manusia berdosa, Tuhan langsung cari manusia. Gitu. Jadi Tuhan yang menyatakan dirinya. Tuhan yang cari manusia dulu. Nah, sebagai bentuk respon manusia, maka manusia harus mencari Tuhan juga. Ya, bukan berarti manusia pasif. Allah udah cari nih, ketemu. Nah, kita mau nggak samperin Allah? Gitu. Nah, kita datang kepada Allah. Itu bentuk respon kita. Ya, tapi semuanya dimulai dari Allah. Makanya dibilang segala sesuatu itu dari Allah, dari Dia dan untuk Dia, bagi kemuliaan Dia. Gitu. Jadi kalau kita ada sampai hari ini itu karena Tuhan. Jadi jangan sombong ya teman-teman. Ini implikasinya ya. Gak ada satupun yang dapat bisa dibanggakan dalam hidup manusia, dalam hidup kita itu, karena semuanya pemberian Tuhan. Ya. Kekuatan muka, tampang, skill, ya semuanya pemberian Tuhan. Gitu. Nah, wahyu ada wahyu umum dan wahyu khusus. Ya. Untuk sesi ini kita sampai wahyu umum aja, ya. Tapi kalau bisa nanti ada waktu cukup panjang, masih keburu nanti wahyu khusus juga akan dijelaskan ya. Nah, wahyu umum. Meskipun wahyu umum tidak cukup menjelaskan tentang keselamatan, namun demikian wahyu umum penting sebagai pendahulu pada keselamatan. Ya. Wahyu umum merupakan wahyu di mana Allah menyatakan kebenaran-kebenaran tertentu dan aspek-aspek tentang natur. Natur itu sifat ya. Sifatnya Allah kepada semua umat manusia. Wahyu ini penting dan pendahuluan bagi wahyu khusus. Dan bagi pendahuluan dan menjadi pendahuluan bagi wahyu khusus. Nah, kita melihat teman-teman ya, ada yang namanya teologi naturalis atau natural teologi. Apa itu natural teologi? Ya, teologi naturalis itu adalah di mana manusia dapat mengenal Allah secara lengkap melalui dan di dalam alam atau natur atau sifat tanpa melalui penyataan yang bersifat khusus. Ya. Jadi teologi ini mengajarkan gini loh, gini. Tanpa Kristus, tanpa Alkitab, kita bisa mengenal Allah lewat penyataan umum. Nanti kita akan lihat jenis-jenis penyataan umum itu apa. Salah satunya ada alam. Kita lihat alam semesta aja, kita udah tahu kok ada Allah. Nggak perlu Kristus, nggak perlu Alkitab. Nah di sini teologi Kristen tentang teologi natural. Kita tentang. Karena tetap mau bagaimanapun, Kristus dan Alkitab itu menjadi wahyu khusus yang membawa kita pada keselamatan. Nah, di sini kita tentang. Tapi dalam hal wahyu umum di sini,
argumentasi atau pendapat daripada paham teologi natural ini kita ambil. Ada 3 di sini, argumentasi ontologis atau ontological argument, lalu argumentasi kosmologis atau cosmological argument, dan argumentasi teleologis atau teleological argument. Ini kita ambil. Ya. 3 ini kita ambil. Nah, pertama argumentasi ontologis atau ontological argument, teman-teman. Ontological argument. Pertama, kata ontologis itu berasal dari kata Yunani ontos. Ontos, yang artinya sesuatu yang pasti berkenaan dengan kebenaran. Kata ontos juga berarti keberadaan. Ya, keberadaan, eksis. Argumentasi ontologis itu berpijak pada anggapan bahwa manusia memiliki kesadaran akan adanya keberadaan yang sempurna, yaitu Allah. Jadi argumentasi ini berpendapat gini, di dalam jiwa manusia itu sudah punya kesadaran bahwa Allah itu ada. Gimana dengan kaum ateis? Ateis nggak percaya Allah. Oh iya, meskipun dia tidak percaya Allah, tapi mengapa dia bisa memilih untuk tidak percaya Allah? Berarti sebelumnya di dalam hatinya, di dalam jiwanya, dia pernah berpikir dan dia pernah mempertanyakan bahwa Allah itu ada atau tidak. Nah, berarti apa? Dalam jiwa setiap manusia itu ada pemikiran mengenai satu entitas, satu pribadi yang kita yakini ada atau tidak. Itu ya, yaitu Allah itu sendiri. Nah, argumentasi ini dipelopori oleh seorang teolog yang bernama Anselmus dalam bukunya Proslogion. Ya, Anselmus ini seorang teolog rasionalis, ya, rasionalis. Rasionalis itu yang mengutamakan logika, ya, yang hidup di pertengahan abad ke-13. Jadi sekitar tahun 1400-an. 1400-an. Nah, Anselmus menyatakan bahwa adanya Allah atau keberadaan Allah, eksistensi Allah itu hanya dapat didekati secara nalar. Ini menurut Anselmus. Jadi yang membuat argumentasi ini Anselmus. Mengapa Allah menciptakan pikiran atau otak bagi manusia? Oh ya, untuk berpikir bahwa Allah itu ada. Gitu. Dengan kata lain, keberadaan Allah yang nyata atau aktual itu dari eksistensi atau keberadaan yang sangat diperlukan ya di dalam pikiran manusia. Jadi dalam pikiran manusia, kita udah punya kesadaran tentang satu sosok, satu pribadi mengenai Allah. Sekalipun dia ateis, dia pasti pernah berpikir, Allah itu ada atau tidak. Gitu. Makanya dia bisa memilih untuk jadi ateis. Iya kan? Logikanya gitu. Dia pasti mikir dulu, Allah ada nggak ya? Allah ada nggak ya? Berarti apa? Kalau dia sudah berpikir itu dalam jiwanya sendiri, sudah ada rasa yang memikirkan tentang keberadaan Allah. Ini argumentasi ontologis. Nah, Hukemah, ya, seorang penulis buku Kristen juga, Anthony Hukemah menjelaskan bahwa manusia itu memiliki gagasan tentang Allah. Dan gagasan ini sangat jauh lebih besar daripada manusia itu sendiri. Karena itu, gagasan tersebut tidak mungkin berasal dari dalam diri manusia. Pasti Allah yang memberikan itu. Bagaimana setiap manusia bisa memikirkan tentang Allah? Ya pasti karena Allah yang menanamkan hal itu. Nah, kedua, kita masuk ke dalam argumentasi kosmologis. Ya, kosmologis. Nah, kata kosmologis ini berasal dari kata Yunani kosmos, artinya dunia atau alam semesta. Ya. Thomas Aquinas yang mempopulerkan, ya, yang salah satu teolog juga yang mempopulerkan argumentasi ini dalam bukunya Summa Theologica. Ini buku yang cukup terkenal, teman-teman. Teman-teman yang dari agama Katolik pasti tahu ini, Summa Theologica, ya, Thomas Aquinas. Ini bukunya 4.000 halaman. Ya, saya punya PDF-nya tuh. Buset, 4.000 halaman. Boleh gitu tulisannya kecil-kecil lagi. Thomas Aquinas, teolog Katolik. Ya, ini mahakaryanya dia nih. Summa Theologica. Gitu. Nah, argumentasi kosmologis ini berpijak pada anggapan bahwa jagat raya atau alam semesta ini itu kan memiliki keteraturan yang sempurna.
itu bukan ada dengan sendirinya, tapi pasti ada yang menciptakan. Pada dasarnya alasan ini mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang dimulai haruslah mempunyai sebab yang memadai. Alam semesta sudah mulai, udah ada, maksudnya udah ada. Oleh karena itu alam semesta harus mempunyai suatu sebab yang memadai untuk menerangkan keberadaannya. Artinya gini, alam semesta kan udah ada. Ya, udah ada. Oke, alam semesta udah dimulai. Tapi siapa pencipta? Siapakah yang ada di balik alam semesta ini? Kok bisa teratur? Kok bisa teratur jarak dari bumi dan matahari sekian gitu, bisa teratur. Kalau matahari lebih dekat lagi ke bumi, bumi makin panas. Orang nggak kuat, manusia nggak kuat menahan panasnya matahari. Tapi kalau matahari lebih jauh daripada bumi, ya orang makin kedinginan, tidak kuat menahan dinginnya udara. Nah, jaraknya udah pas diatur Tuhan. Ya, pasti ada Tuhan yang mengatur itu. Nah, hal ini dapat terlihat dalam Ibrani 3 ayat 4. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu adalah Allah. Ya, ahli bangunan segala sesuatu adalah Allah. Nah, sebagaimana yang juga yang dikatakan oleh James Oliver Boswell, ya, ini teolog juga James Oliver Boswell, bila sesuatu itu sekarang ada, maka harus ada sesuatu yang bersifat abadi. Kecuali kalau sesuatu itu berasal dari kenihilan, dari yang tidak ada. Gitu. Jadi kalau sesuatu itu ada ya, sesuatu itu sekarang ada, yaitu alam semesta ini atau dunia ini ada. Ya. Maka ini bersifat apa? Kekal. Bersifat abadi. Ya. Berarti ada sang pencipta. Intinya kalau ini bersifat abadi, ada sang pencipta. Alam semesta ini kan abadi. Ya kan, alam semesta kita ini abadi loh. Pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi. Ya, bukan pada mulanya, lebih tepatnya kalimat itu. Lebih tepatnya itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani di permulaan. Di permulaan. Nah, berarti ada satu masa waktu yang kita nggak tahu. Ya, alam semesta itu udah ada. Itu argumentasi kosmologis. Ketiga, argumentasi teleologis. Ya, argumentasi teleologis. Kata teleologis berasal dari kata Yunani telos. Telos yang artinya penghentian, kesimpulan, akhir, tujuan akhir, hasil atau akibat. Pada dasarnya argumentasi ini mengatakan bahwa tatanan yang teratur dan berdaya guna di dalam suatu sistem menyiratkan adanya akan budi tinggi dan maksud di dalam sebab pengaturan. Maksudnya gini, ya ini bahasa gampangnya dibikin oleh Pak Eras, ya Pendeta Erastus Sabdono menjelaskan bahwa argumentasi ini berpijak pada anggapan bahwa keteraturan tatanan jagat raya yang sempurna dan sangat indah, menakjubkan ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada tangan yang menciptakan dan yang secara berkesinambungan mengatur mekanisme serta keteraturannya. Ada yang menciptakan. Ya. Nah, argumentasi ini memakai Mazmur 8 ayat 4. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang, yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya, jadi, ini argumentasi yang menjelaskan bahwa alam semesta ini, bumi kita ini, itu ada yang menciptakan. Ya, di sini. Nah, jenis-jenis wahyu umum. Jenis-jenis wahyu umum. Yang pertama dalam alam. Kita bisa menemukan wahyu umum itu dari alam. Ya. Wahyu Allah dalam alam mungkin merupakan demonstrasi. Demonstrasi itu penunjukan. Ya. Penunjukan yang paling menonjol dari wahyu umum. Mazmur 19 ayat 1-6 itu meneguhkan penyataannya kepada umat manusia melalui langit dan bumi. Pemazmur mengindikasikan bahwa wahyu ini, maksudnya wahyu di dalam alam ini, itu terus-menerus terjadi. Day by day, hari demi hari. Night by night, malam ke malam. Ya. Wahyu ini merupakan wahyu yang tanpa kata. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Ruang lingkup wahyu ini mencakup seluruh dunia.
Kemanapun manusia melihat alam semesta, mau kita di Indonesia, di luar negeri, di luar kota, ketika kita melihat langit yang luas, ya, maka akan terlihat adanya keteraturan. Contoh ya, jarak 93 juta mil matahari dari bumi. Ya. Itu jarak yang tepat, yang sangat tepat. Yang tadi udah aku singgung ya di argumentasi sebelumnya ya, kosmologis ya. Adanya keteraturan. Matahari dapat memberikan suhu yang tepat di jarak 93 juta mil. Ya. Bayangkan kalau matahari lebih dekat, maka terlalu panas untuk manusia bisa bertahan. Dan apabila matahari terlalu jauh, maka terlalu dingin manusia untuk berfungsi. Maksudnya beraktivitas. Manusia nggak mungkin bisa kuat menahan dinginnya cuaca kalau matahari itu terlalu jauh dari manusia. Nah, jenis wahyu umum ini mendukung argumentasi kosmologis yang tadi. Nah, wahyu Allah dalam alam ini hendak menyatakan bahwa Allah itu ada dan menyatakan kemuliaannya. Jadi dengan kita melihat langit luas, kita melihat alam semesta ini, kita dapat mengetahui Allah itu nyata. Dan bukan hanya mengetahui, tapi mengagumi. Sungguh sangat mengagumi. Allah itu benar-benar ada. Luar biasa. Kedua, dalam pemeliharaan. Ya. Untuk teman-teman yang lagi nyatet, mungkin agak terlambat gitu ya. Kecepatan aku terangin, karena aku juga mengejar waktu. Ya, teman-teman jangan sedih, nanti PowerPoint akan aku kasih. Jadi nanti bisa dibaca lagi. Sengaja ditulis PowerPoint-nya panjang, supaya teman-teman bisa membaca. Karena aku tidak menyediakan diktatkan atau bahan ajar. Ya, jadi bisa dari langsung PowerPoint-nya dilihat. Gitu. Allah juga mewahyukan dirinya kepada manusia melalui kontrol pemeliharaannya. Allah memelihara manusia dengan kebaikannya. Ia memenuhi kebutuhan manusia dengan matahari dan hujan sehingga memungkinkan mereka untuk hidup dan berfungsi. Ingat, Tuhan Yesus katakan, Allah memberikan hujan dan panasnya matahari itu bagi semua orang. Mau dia baik, mau dia jahat. Ya, mau dia baik atau mau dia jahat. Jadi untuk semua orang. Dan kendali pemeliharaan Allah juga terlihat dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa. Allah mendisiplin bangsa Israel yang tidak taat, tetapi ia juga yang memulihkan mereka. Ia menghakimi Mesir karena berdosa melawan Israel. Tetapi ia juga membangkitkan bangsa-bangsa untuk berkuasa. Dan Allah jugalah yang berhak menurunkan bangsa-bangsa tersebut. Nah, jenis wahyu ini hendak menyatakan kemurahan Allah pada semua orang. Menyatakan Allah menyediakan makanan bagi semua manusia. Menyatakan Allah mengangkat dan menurunkan penguasa. Jadi kalau ada pemerintahan yang mungkin kita lihat tidak takut akan Tuhan, yang tidak cinta akan Tuhan, hidupnya bejat, moralnya buruk, ingat itu semua terjadi seizin Tuhan. Alkitab sudah katakan demikian. Karena ini masih dalam kontrol Tuhan. Nah, bumi ini masih dalam kontrol Tuhan. Gitu. Oke, teman-teman, sampai di sini aja. Kita akan lanjut lagi minggu depan mengenai doktrin wahyu. Supaya masih ada waktu untuk tanya jawab, ada 10 menit. Ya. Apakah ada pertanyaan? Gapin boleh nanya, Kak? Boleh. Boleh. Siapa nih? Ini pertanyaan yang untuk materi sesi 1 sih. Gak apa-apa. Ini siapa ngomong-ngomong? Rio, Kak. Rio. Iya, bentar ya. Ini Oke. Ini harus ke bawah soalnya videonya. Oke, Rio. Silakan. Tadi kan ada singgung soal teologi itu berarti dogmatika. Dogmatika Ya, itu kan sistematika. ngejelasin perbedaannya itu kalau misalnya dogmatika itu ilmu yang mempelajari tentang Allah tapi berdasarkan kajian ilmiah. Bukan berdasarkan pendapat para bapak-bapak gereja kan. Atau dia itu keluar dari namanya ajaran gereja. Nah, terus pertanyaanku itu sebenarnya ini general sih. Bagaimana ini khusus teologi Kristen? Bagaimana kita bisa sebut itu sebagai teologi Kristen, padahal dalam kekristenan tersebut itu banyak aliran-alirannya. Tadi Kak Davin jelasin juga soal beberapa macam teologi itu ada yang namanya teologi proper
dan teologi doktrin Roh Kudus lah, yang tadi pneumatologi. Nah, bagaimana dengan aliran-aliran yang tidak percaya mengenai adanya Roh Kudus, ataunya ada aliran-aliran yang tidak percaya mengenai Tritunggal yang nanti kita pelajarin di doktrin yang kita pelajarin nanti di teologi proper. Bagaimana itu bisa dikatakan sebagai teologi Kristen? Padahal banyak aliran-aliran juga yang tidak mempercayai yang namanya tadi aku bilang Tritunggal yang ada di teologi proper, ataupun tidak mempercayai adanya Roh Kudus. Ini berbicara teologi Kristen ya. Mungkin itu pertanyaanku ke Davin. Makasih. Oke, kalau kayak gitu mah jawabnya simpel aja. Itu bukan teologi Kristen. Walaupun mengatasnamakan Kristen. Yang nggak percaya Yesus, nggak percaya Tritunggal, nggak percaya Roh Kudus, ya kan? Nggak mungkin masuk ke gereja. Bahkan gereja-gereja yang kita lihat mungkin doktrinnya dalam pandangan kita kayak teologi kemakmuran. Tritunggal pun masih mereka percaya, Roh Kudus masih ada. Gitu. Jadi kalau udah sampai nggak mempercayai salah satu dari pribadi Tritunggal, wah itu udah pasti bukan teologi Kristen. Tapi itu bisa disebut dogmatologi nggak? Kan kita berbicara dogmatologi itu berdasarkan kajian ilmiahnya, kajian ilmunya. Bisa, dogma bisa. Dogma bisa. Kan setiap organisasi punya ajaran. Doktrin itu kan ajaran, dogma. Ajaran. Bisa. Nah, satu lagi mau tambahin. Tadi kan dibilang kajian ilmiah. Tapi dogma itu juga melihat yang namanya tradisi gereja. Itu penting. Doktrin misalnya, doktrin GSKI hari ini. Ini bukan sesuatu yang baru, teman-teman. Yang sebenarnya yang lama juga udah ada. Gitu, yang lama juga udah ada. Cuman memang baru viralnya mungkin belakangan ini. Karena apa? Karena melihat dari doktrin-doktrin yang sebelumnya. Doktrin-doktrin yang sebelumnya. Contoh, antara Bapa dan anak. Kesetaraan Bapa dan anak. Itu kan udah ada di sebelum-sebelumnya. Pengajaran itu. Perdebatan itu udah ada. Oh, Bapa lebih besar nggak? Lebih tinggi nggak daripada Allah anak? Gitu. Udah ada. Nah, itu ya. Jadi memang harus melihat juga tradisi gereja. Itu penting. Kenapa? Dengan melihat tradisi gereja itu kita menghargai orang tua rohani kita, bapak-bapak gereja kita. Karena mereka menyusun tradisi itu, menyusun doktrin itu juga nggak gampang. Dan ingat prinsipnya ini, mereka juga tidak punya niat menyesatkan manusia. Ya. Jadi jangan coba-coba teman-teman bilang tradisi gereja nggak penting. Wah, itu salah besar. Ya, karena mereka nggak punya niat untuk nyakitin kita, untuk menyesatkan kita. Oke, yang lain ada pertanyaan? Kurang satu bro, magisterium. Nggak bercanda. Oke. Kitab suci, tradisi, dan magisterium. Kalau magisterium tuh apa sih? Katolik bukan sih? Iya, kan? iya. Ini makanya jokes tadi, jokes. Oh, untung nggak tambah sakramentum ya. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau nanya? Randy mau nanya, oke. Ya, bro. Hampir sama ya argumentasi logis sama teologis. Iya. Karena kan logis kan itu hanya mencakup alam semesta jagat raya. Kalau teleologi itu apakah mencakup semua hukum, perhentian, kesimpulan? Ya, coba bedanya gimana, bro? Sorry, boleh diulang nggak pertanyaannya? Soalnya nggak kedengeran, putus-putus. Tadi teologis dan teleologis dan kosmologis kan agak mirip. Terus pertanyaannya tadi apa? Perbedaan yang jelas argumentasi kosmologis sama teleologis. Oh, perbedaan yang jelas ya. Kalau kosmologis itu lebih ke dunia ini ya. Dunia ini ada bukan dengan sendirinya. Intinya ke situ. Tapi teleologis ini alam semesta dan bumi ini ya, itu ada teratur, sistem keteraturan. Ya, sistem keteraturan. Nah, jadi yang dilihat titik poinnya teraturnya itu. Iya, tadi yang ditanya Randy, apakah keteraturan ini mencakup semua hukum, tidak hanya sebatas hukum alam ya, naturalis. Maksudnya contohnya semua hukum dalam arti apa tuh selain alam? Tadi seperti apa, bro? Kesimpulannya? Pokoknya keteraturan dalam arti keteraturan dalam berpikir dan segala macam. Atau gimana, bro?
Coba dijelasin lagi. Semua hukum selain alam semesta, misalnya kayak tabur tuai, hukum, banyak hal, Ya, penyebab utama. sebab akibat Gitu. ya, iya itu benar. Sebab akibat. Itu bisa cukup termaksud ya di situ. Bisa termaksud di situ juga. Apa bisa dibilang argumentasi-argumentasi tersebut diartikan sebagai keterbatasan manusia dalam melihat ketidakterbatasan yang ada dalam kehidupan dan dunia ini? Ya, bisa dibilang demikian. Karena kita makhluk terbatas. Ya, secara umur aja kita terbatas, teman-teman. Jadi kalau mau lihat ketidakterbatasan ya, jangankan Allah deh, alam semesta dan bumi ini aja, sampai kita mati pun masih menyimpan berjuta misteri. Kita nggak sepenuhnya tahu, apalagi bicara tentang Allah. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Sisa 1 menit lagi. Terakhir mungkin. Mau nanya, cuman yang sesi 1 tadi Kak. Gak apa-apa. Ini jadi ada pernyataan gini Kak, kesatuan yang sejati hanya dibangun di atas doktrin dan teologi yang benar. Nah, kalau misalkan kita memegang perkataan itu berarti untuk yang masalah bentar, Kak. Berarti untuk masalah yang tadi tuh yang aku tanyain di yang pertama tuh, yang mengenai ada banyak teologi berarti nggak bisa dipakai dong Kak? Atau gimana tuh Kak? Maksudnya apa? Kesatuan doktrin? Iya, jadi ada pernyataan gitu. Kesatuan gereja itu harus dibangun di atas doktrin dan teologi yang benar. Nah, berarti kalau misalkan kita Oke. memegang perkataan itu nggak bisa dong berarti yang tadi statement yang isi satu. Oke, kalau saya sih kurang setuju sama statement itu. Kesatuan doktrin kesatuan gereja harus dibangun dalam doktrin yang benar. Saya kurang setuju. Karena benarnya masing-masing orang beda. Kalau kita lihat dari GSKI, kita paling benar. Tapi kalau lihat dari Reform, mereka paling benar. Dilihat dari Pentakosta, mereka paling benar. Nggak bisa. Dan jangankan zaman sekarang. Zaman para rasul, Paulus itu bilang, kamu ngapain bilang aku golongan Paulus, golongan Apolos, golongan siapa lagi? Petrus, Kefas, golongan Yesus. Itu kan udah banyak perbedaan. Jadi dari zaman dulu tuh udah banyak perbedaan. Gitu. Udah banyak perbedaan. Lalu gimana? Apakah kita tidak bisa menemukan satu doktrin yang benar? Ya. Apakah kita tidak bisa menemukan satu doktrin yang benar? Ya, ini pentingnya belajar teologi. Kalau kita meyakini setiap orang harus bertemu dengan Tuhan secara pribadi, maka kalau kita mau tahu teologi yang benar, ya setiap orang harus belajar teologi sendiri. Biar dia memutuskan ini benar atau itu salah. Gitu. Kita nggak bisa bersangkut paut hanya pada satu orang atau hanya pada satu gereja atau sinode gitu ya. Nggak bisa. Karena mereka manusia. Ingat, mereka manusia yang bisa salah. Dan kalau kita kultuskan, kita berdosa terhadap Tuhan. Dan justru itu membuat kita tidak memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kan goalnya apa sih? Kita punya akses langsung sama Tuhan. Gitu. Oke, ini Karo ini ada mau nanya, gimana Obed? Waktu Kalau udah tadi gimana? nggak panjang nggak apa-apa. Tapi kalau panjang disimpan aja, bro. Oke. Ayo, Sar. Bentar nih, ini tadi kan jadi saya udah dengar panjang ya. Jadi kalau menurut yang saya jadi tadi kan Rio nanya juga terakhir itu doktrin. Leon. Kalau semuanya berdasarkan pandangan pribadi dan itu tidak bisa dirumuskan, akan sampai kapanpun tidak akan ada satu doktrin yang benar dalam pandangan yang sama. Beda sama kita belajar eksak atau belajar penjas atau belajar ilmu pendidikan yang ada
pasti ada satu titik di mana ada pendapat yang benar ada keabsahan atau tadi ada pertanyaan di pretest itu ada ada kredibilitas yang pas gitu ya, yang sah kalau ini benar. Kayak kita ngitung matematika, kayak kita ngelakuin satu gerak roll depan atau lenting sempurna, ini loh gerak yang benar. Nah kalau itu tidak ditemukan sampai sekarang, maka pembelajaran teologi akan menjadi perdebatan sampai si yang kita pelajari itu datang gitu ya. Makanya mungkin ya, ini pendapat saya, kalau salah tolong dibenerin, karena ini karena hasil diskusi tadi ya. Jadi kepala saya jadi terganggu gitu. Jadi kalau kita belum ketemu ataupun kita belajar teologi tanpa mengalami atau mengalami tanpa belajar, kita akan terus diombang-ambingkan sama pendapat-pendapat orang sampai kita punya pengalaman sendiri atau punya pemahaman sendiri yang akan kita jalani sendiri. Peduli orang, lu terserah lu mau bilang gue salah, tapi gue begini gitu. Itu bener nggak? Saya jadi banyak pertanyaan ke situ karena mengganggu pikiran saya itu tadi, itu diskusi tadi. Thank you, Vin. Oke, thank you, Sir. Sebenarnya yang dibilang Karo itu benar. Karena goalnya memang kan hubungan manusia itu dengan Allah secara pribadi. Ya, makanya dibilang bukan berarti nggak ada teologi yang satupun gereja tuh nggak ada yang teologi yang benar, yang salah semua gitu ya. Enggak. Tapi pasti ada yang Tuhan nyatakan. Kebenaran-kebenarannya yang Tuhan nyatakan kepada setiap manusia. Dalam hal ini gereja. Nah, kita nih sebagai makhluk individu, ya, personal ya. Tentu kan Tuhan mau kan kita secara pribadi. Alkitab katakan kita imamat yang rajani. Kita berhubungan langsung dengan Dia. Nah, di sinilah kalau dibilang teologi yang benar itu yang seperti apa? Kita sendiri yang cari tahu. Ya tentu dengan melihat sejarah gereja, dengan melihat doktrin yang ada yang di dalam gereja kita masing-masing. Gitu. Dan dengan pengalaman dengan Tuhan itu sendiri, itu yang akan bisa mengkonfirmasi apakah teologi yang kita pegang itu benar atau enggak. Gitu. Lalu bagaimanakah, apakah sampai akan ada terus perdebatan sampai dengan nanti Tuhan datang? Iya. Akan ada sampai perdebatan. Ya. Dari zaman Roma Katolik, ingat apa yang dimulai dengan perpecahan, itu akan selalu ada perpecahan. Jadi nggak heran ada gereja pecah, di mana-mana gereja pecah. Ya kita lihat sendiri aja, gereja timur barat udah pecah, bagi dua. Katolik, gereja barat, Martin Luther, bagi dua lagi, bagi dua lagi, ada Calvinis, ada Baptis, dan lain-lain. Dari situ pecah lagi, karismatik, Pentakosta, udah. Kalau yang saya pahami gitu. Jadi apa yang dimulai dengan perpecahan ya udah. Tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan perbuatan tangannya, enggak. Tuhan pasti mewahyukan. Nah, kita dapat menemukan setiap kebenaran-kebenaran itu dari masing-masing gereja-gereja ini. Oke, ini Kais ada yang mau nanya, Kak? Nah, dalam berteologi, apalagi di sekolah teologi, nggak bisa pasang satu doktrin yang benar. Tapi kalau udah kebentuk yang namanya gereja atau namanya organisasi, mesti ada patokan doktrin. Dan patokan doktrin itu mesti disepakati sama orang-orang di dalam. Jadi kalau Roy tanya, jadi mesti megang mana? Itu sebabnya ada pertemuan berkala yang membuat orang mesti sama doktrinnya. Karena pembicara di dalam gereja, organisasi tertentu, nggak boleh beda bicara doktrin, itu kasihan jemaatnya. Tapi kalau di dalam sekolah teologi seperti ini, selagi ada dasar pemikirannya, dasar alasannya, bisa aja teologi yang lama dikalahkan teologi yang baru. Kita juga bisa berteologi. Cuman kalau udah masuk yang namanya gereja, udah ada pakemnya, nggak bisa dirubah. Itu makanya kayak Obed nggak bisa merubah Katolik, karena Katolik udah ada pakemnya. Kalau mau buat lagi, Katolik Reformasi misalnya. Misalnya nggak bisa, karena udah pakemnya. Tapi kalau di sekolah seperti ini, masing-masing kita bisa berteologi. Cuman kita mampu nggak menjelaskan secara nalar, secara pengalaman, apa yang kita jabarkan. Kalau nggak mampu, ya nggak bisa dipakai dong. Itu sebabnya kalau namanya organisasi atau gereja, udah ada pakemnya. Dan pemimpin-pemimpinnya kalau mau buat perubahan, buat ini aja konsili.
rapat bahasanya gitu. Masing-masing kita mesti berteologi. Cuman kalau udah dalam satu wadah mesti sepakat. Itu aja sih itu tambahan bentuk Kevin. Oke, thank you Kak. Iya, itu benar. Kalau dalam ranah gereja itu udah ada doktrin masing-masing. Makanya kan ada doktrin Reform, doktrin Pentakosta, doktrin GSKI. Itu udah ada masing-masing doktrinnya gitu ya. Dan memang setiap orang yang di dalamnya itu harus mengikuti doktrin itu tersebut. Ya, kalau memang bertentangan ya keluar. Nah, di sini kita bisa melihat kenapa akan ada terus perpecahan gereja. Ya. Karena yang nggak suka ya udah keluar, bikin sinode baru, bikin gereja baru, aliran baru gitu. Oke, ini ada yang nanya lagi gimana? Ada Cukup waktu bro, nggak? waktunya bro. Cukup ya? Yap. Ya udah. Oke, makasih buat Pak dosen.